Apa artinya rumah? Tempat berlindung. Setelah ibu pergi, rumah ini berubah, bukan lagi ruang penuh tawa, tapi tempat di mana aku belajar memikul banyak hal. Mereka bergantung padaku, tapi aku sendiri kehilangan arah. Aku lupa bagaimana rasanya bahagia. Aku punya rumah, punya keluarga, tapi anehnya aku tak pernah benar-benar merasakan pulang. Bapak melihatku sebagai sandaran, tapi aku juga butuh pundaknya. Sekali saja, aku tak pernah berkata apapun, karena aku tahu jika aku jatuh, semuanya ikut runtuh. Tapi apa aku salah jika berharap? Jika sesekali aku ingin jadi anak, bukan penopang. Aku Alita, ini ceritaku. Kak, kakak kok bisa sih ngelakuin banyak hal, mulai dari freelance, terus kayak belum tugas rumah, terus juga kayak kakak kan banyak tugas kuliah, mana ngerjainnya sendiri lagi, emang kakak nggak capek apa? Ya emang kalau bukan aku, siapa yang mau ngerjain? Kalau bukan aku, siapa yang mau bikin hal-hal yang berat jadi kelihatan lebih ringan? Ya juga sih, dari pas sebelum bapak bercerai sama ibu juga kakak kan yang ngerjain semua hal sendiri, terus kakak juga yang diberi kepercayaan sama peran, ya gimana ya namanya juga tugas anak pertama. Tapi untungnya aku punya kakak yang mau beliin aku. Iya sih nak, tapi kadang-kadang aku juga capek, pengen juga ada yang bilang, udah nggak apa-apa biar aku bantuin aja. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kan udah biasa juga. Ya itu kan emang udah kewajiban kakak nggak sih buat bikin bangga keluarga kita, ya mau gimana lagi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kenapa harus selalu aku? Sebenarnya capek, tapi mau ngeluh nggak bisa. Rasanya aku nih kayak jadi tempat banyak harapan digantungkan untuk terrealisasikan. Aku tahu nggak ada yang melihat letih yang mengalir, tapi nggak apa-apa. Seperti kata Bapak, aku ini memang paling mahir melakukan banyak hal. Ya Allah, aku memang nggak banyak bicara, tapi semoga lewat setiap kata yang aku ucapkan sebagai doa, Kau bisa menjaga keluarga yang aku cinta, termasuk semua harapannya kepadaku. Semoga keluarga ini baik-baik terus ya Allah. Atau setidaknya jangan terlalu banyak masalahnya ya Allah. Soalnya kalau terlalu banyak nanti pusing. Ya Allah, semoga anak-anakku sukses dan bahagia selalu. Dan semoga Alita mampu mengangkat martabat keluarga ini dan bisa menjadi yang aku andalkan. Lindungi mereka ya Allah, amin. Kamu besok kuliah apa kerja, Kak? Besok aku kuliah pak, cuman dari rumah aja sih ngerjain tugas. Kerja juga aku dari rumah, soalnya kan aku freelancer, jadi aku nggak perlu ke kantor kok pak. Oh ya kak, jangan lupa ya beliin charger adapter laptop buat aku. Kan kakak pasti punya duit dong. Oh iya, novel aku juga pengen deh aku beli novel. Kakak pasti punya duit kan? Kan kakak kerja sambil kuliah. Iya ada, nanti aku beliin kamu ya, begitu uang dari freelance-ku turun. Oke, siap. Untung kamu kerja, tak? Dengan adanya kamu kerja, kamu bisa beli adik kamu yang itu, tak? Bisa bantu keuangan bapak. Ya tapi itu memang kewajiban kamu sebagai kakak. Saya Adrian, bapak dari Alita dan Arun, yang selalu mengandalkan anak pertama saya untuk membantu keluarga ini, yang bisa menemani adik kamu dan bapak. Iya pak, semoga rasa senang yang bisa aku bagi ke kalian juga bisa bikin aku senang ya pak. Amin. Semoga. Hati-hati Aruna, jangan gerasak gerusuk. Kakak kenapa sih? Emang aku nggak boleh apa bantu-bantu? Emang kakak doang yang bisa bantu-bantu?
Loh, aku cuma kasih tahu kamu baik-baik. Kan kasihan kalau kamu harus nyiapin lagi dari ulang. Pelan-pelan maksud aku. Terus selama ini berarti kakak nganggep kayak semuanya tuh tanggung jawab kakak gitu. Kakak jangan-jangan selama ini tuh apa ngelakuin semua hal ini gara-gara mau dapat perhatian dari bapak ya? Oh, kamu ngomong jadi kayak gitu ya? Maksud aku tuh baik-baik loh, nggak kayak gini. Nggak tahu. Kalau kamu kayak gini kan jadi harus kerja 2 kali. Maksud aku tuh kasihan sama kamu loh. Nggak kayak gitu. Terus kalau kamu bilang aku apa-apanya mau sendiri, ya nggak kayak gitu. Aku juga pengen kalian tahu, kamu tahu, bapak tahu. Kalau aku juga capek ngerjain kerjaan rumah sendirian, kuliah sendirian. Ayo nggak mikirin itu emangnya? Aku juga nggak mau kok kayak gitu dinilai baik di depan bapak. Aku juga capek, bukan cuma kamu doang. Ya udahlah kak, nggak tahu, aku pusing. Loh, jangan kayak gitu dong. Aku tuh ngasih tau kamu baik-baik. Tapi udah, gak usah diperpanjang lagi. Emang aku yang salah. Mungkin aku bikin kamu tersinggung, aku minta maaf. Harusnya aku sebagai kakak lebih sabar lagi. Ya udahlah kak, aku udah males dengerin ocehan kakak. Ya udah. Kenapa sih semuanya harus salah sangka sama aku? Kenapa semuanya harus aku? Kadang aku tuh ngerasa di rumah ini kayak gak ada yang ngerti. Bahkan aku gak ikut makan sama mereka aja, mereka gak ada yang peduli, gak ada yang nyariin. Bahkan untuk nungguin aja enggak. Kadang kita mikir kita punya waktu buat ngungkapin hal-hal yang bikin dada kita tuh sesak. Kita selalu merasa punya kesempatan lain buat ngungkapin semua itu ke mereka. Tapi lama-kelamaan, kita cuma nyimpen itu semua sendiri. Gak ada satupun yang keluar. Yang ada, malah nambah luka baru, kekecewaan yang baru. Rasanya semua sudah terlalu melelahkan. Semuanya kusut, kalut. Gak tahu bagaimana harus diuraikan agar kembali rapih. Aku selalu berusaha menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang sudah terlalu lama berlarian dalam benak. Berharap bisa segera menemukan tujuannya. Apakah ini disebut bagian dari perjalanan? Saat orang-orang yang kita sebut keluarga saja tidak bisa berjalan beriringan, justru menggiring kelelahan. Tumben, biasanya Aldi kayak nyiapin gimana? Nggak tahu tuh, dia di kamar mungkin. Biarin kita makan duluan aja, nanti juga dia makan kok. Oh iya, lanjut makan aja dulu, gue dingin tuh ya. Alita, Tak, mana nih bocah nih? Alita dengar bapak gak sih, Tak? Minta ambilin air dong, tolong, aus. Alita. Kak, kenapa? Kamu masa nggak denger sih? Bapak manggil loh 3 kali buat minta tolong ambilin minum. Aku yang jauh aja denger kok. Ya sorry, aku nggak dengar. Soalnya aku nih lagi ngerjain revisian sama tugas aku. Emang kenapa sih Bapak minta apa? Bapak minta tolong ambilin minum. Kamu dengar? Dengar? Kalau kamu dengar kenapa gak kamu aja yang bawain Bapak minum? Kan kakak yang disuruh, masa aku yang minta? Ya udah, makasih ya udah kasih tahu aku kalau Bapak manggil. Nanti biar aku yang bawain minumnya ke Bapak. Oh.
ya, maaf ya lama ngambilinnya. Soalnya tadi aku sekalian ngerjain tugas, terus revisian juga depan laptop, jadi aku terlalu fokus nggak dengar. Pagi udah revisian aja. Oh iya Pak, aku juga mau izin ya, nanti aku mau keluar sebentar, soalnya aku mau ketemu klien, sekalian ngerjain tugas kuliah aku di luar, ya hitung-hitung aku refreshing lah Pak, nggak di rumah terus. Ya itu mah di rumah juga bisa, emang alasan kamu aja pengen keluar. Ya udah, boleh. Cuman nanti bapak nitip makan sama adik kamu ya. Jangan lama. Iya Pak, nanti aku beli makanannya buat Bapak sama Aruna. Makasih ya Pak udah diizinin. Udah salah. Iya nggak apa-apa Pak, silakan duduk Pak. Udah lama? Lumayan, tapi saya sampai ngerjain tugas kok Pak, jadi nggak lama-lama. Oke Mbak Alita, langsung aja rumusannya. Boleh Pak, boleh. Jadi saya maunya sini yang 12 ini diganti sama yang sini yang ini aja. Terus untuk kata-katanya yang saya udah kirim di WA aja. Oke, saya ganti sesuai dengan arahan Bapak yang sudah Bapak kirim by WhatsApp ya Pak ya. Oke Mbak Alita, sekiranya gitu aja ya. Nanti untuk detailnya jangan terlalu mepet-mepet ya, soalnya saya banyak kerjaan juga. Baik Pak, nanti saya usahakan untuk revisiannya saya selesaikan sebelum datanya Pak, agar bisa Bapak cek kembali. Ya. Saya langsung pergi aja. Baik Pak, terima kasih sudah mengabarkan datang hari ini ya Pak, nanti saya revisi segera. Hati-hati ya Pak. Ya. Bang, antar ke jalan dulu bisa nggak? Berapa Bang? 15.000 deh, boleh nggak? Udah deh. Oke Bang, uangnya. Makasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dibilang jangan lama-lama, adik kamu udah kelaparan tuh. Kamu dari mana aja sih? Bapak sama adik kamu juga udah kelaparan. Tiba-tiba disuruh beli makanan aja, lama banget. Ya maaf ya Pak, tadi soalnya kliennya datangnya agak terlambat, jadi aku nunggunya agak lama. Tapi aku bawa kok makanannya Pak. Di sini. Aruna, Iya Pak. nih makanan. Jadi Pak, kalau gitu aku mau bersih-bersih terus sholat dulu ya Pak. Ayo sana. Nah, makannya.
Ya Allah, aku tahu semenjak bapak dan ibu bercerai, sebagaimana anak pertama perempuan, aku seperti payung. Walaupun kainnya basah, gagangnya gemetar, bahkan angin kencang menerpa sekalipun, aku tetap harus kuat untuk melindungi orang-orang di bawahnya. Karena jika tidak, mereka yang ada di bawah aku pasti akan basah, terluka, bahkan tersakiti. Sebagai anak perempuan pertama di keluarga yang pecah, rasanya sangat berat ya Allah. Rasanya aku seperti tali yang harus menghubungkan dunia-dunia yang putus. Banyak yang merenggang. Aku harus menarik apapun yang merenggang itu. Memenuhi kebutuhan adik-adikku, memenuhi ekspektasi dan harapan ayahku, dan juga memenuhi kebutuhanku sendiri. Bahkan aku gak tahu ya Allah, apa arti kebahagiaan sebenar-benarnya untuk aku. Seringkali aku merasa lelah ya Allah. Tapi lagi dan lagi, aku harus selalu kuat untuk adikku dan untuk ayahku. Kak, kamu kenapa kok nangis? Aku nggak apa-apa. Beneran? Kamu nangis loh itu? Dek, kalau misalnya aku bilang aku capek, salah nggak ya nak? Nggak salah kok. Aku tahu di rumah ini cuma ada kita bertiga. Ada bapak, ada kamu, sama ada aku. Tapi kalian juga tahu kan, aku di rumah ini nggak bisa cerita. Aku lebih banyak diem. Bukan karena aku nggak mau cerita, tapi karena aku nggak bisa. Dari kecil aku udah dibentuk untuk jadi anak yang kuat sama bapak dan ibu. Kata orang, rumah itu tempat paling aman. Tapi kenapa ya, aku nggak pernah ngerasa punya tempat untuk aku bener-bener pulang. Aku pengen bapak dan kamu lihat aku sebagai Alita. Ya Alita aja, bukan Alita yang bisa semua hal. Bukan Alita yang selalu tahu ini dan itu, Dek. Apa salah kalau aku capek? Apa salah kalau aku butuh kalian buat ada di sisi aku? Buat bilang gak apa-apa kok kak, kalau capek ada kita yang bantu kamu. Aku tahu kak, gak semua orang itu kuat. Kakak bisa kok bersandar ke aku. Ya perahu pasti ada gejolaknya kan. Semua orang butuh sandaran. Kakak emang perlu untuk cerita ke orang lain. Tapi kalau kakak lebih percaya ke adik kakak, kakak bisa cerita ke aku. Dan semua hal bisa dipendam sendirian kak. Jadi tolong, mulai sekarang kakak bisa mulai cerita ke aku. Kalau kakak kenapa-napa, kakak bisa cerita ke aku. Makasih ya nak. Cuman itu yang kakak butuhin. Cuman itu yang kakak perlu dengar dari kamu. Ya mungkin emang sekarang cuman kamu yang bisa tahu. Tapi kakak harap nantinya bapak juga bakal tahu kalau kakak memang sebenarnya udah secapek itu. Pak, lihat dulu deh. Udah. Pengumuman bulan ini kita gede banget ya kak. Padahal kamu udah kerja cukup keras loh kak. Coba kamu cari freelance
atau part-time untuk nambah-nambah penghasilan lah, tak? Kamu tahu kan, gaji bapak segini mana cukup untuk kebutuhan sehari-hari kita, tak? Loh, emang masih kurang baik, Pak? Usaha, kerja keras, pengertian, bahkan rasa prihatinku untuk keluarga ini. Aku udah lakuin semuanya, Pak, yang aku bisa. Aku harus kuliah, kerja, bahkan untuk ngurus rumah ini aja, aku sendiri, Pak. Tapi kenapa ya, Bapak kayak nggak pernah bisa melihat semua itu? Ya karena kamu itu anak pertama, Alita. Sudah seharusnya anak pertama menjadi tulang punggung keluarga. Kamu tahu kan, di keluarga ini bisa diandalkan cuma siapa? Cuma kamu. Iya, aku tahu, Pak. Tahu banget. Tapi, apa Bapak pernah tanya ke aku capek atau enggak? Bapak pernah enggak kasih aku ruang buat jadi diri aku sendiri, Pak? Aku selalu jadi tempat banyak orang bergantung. Tapi aku gimana, Pak? Di saat aku masih punya Bapak, aku bahkan gak bisa bergantung ke bapakku sendiri. Kamu kok bicara seperti itu, tak? Bapak kayak nggak mengenal anaknya sendiri, yang dimana selalu nurut pada bapaknya. Iya, bener, Pak. Bener banget. Bapak gak pernah bener-bener kenal sama aku. Karena apa? Karena Bapak cuma mau lihat apa yang Bapak mau lihat aja. Di balik itu gak ada, Pak. Gak ada. Bapak selalu bilang aku harus berusaha lebih keras lagi. Tapi aku udah kasih semuanya, Pak, yang aku bisa. Bahkan aku lupa arti bahagia sebenarnya itu apa. Kalau emang aku gagal atau aku salah, itu bukan karena aku gak mau usaha, Pak. Tapi karena aku butuh Bapak. Aku butuh Bapak buat dukung aku, buat bilang, gak apa-apa, Nak, kalau kamu capek. Aku butuh Bapak ada. Aku butuh Bapak nuntun aku, bukan cuma nuntut aku, Pak. Bapak cuma mau yang terbaik untuk kamu, Alita. Bapak cuma mau masa depan kamu lebih baik daripada Bapak. Yang terbaik untuk siapa? Untuk Bapak atau untuk aku? Aku capek, Pak. Susah jadi anak yang gak pernah mau ngecewain orang tuanya. Aku cuma pengen Bapak tahu dan ngerti kalau aku juga butuh waktu buat jadi kuat. Gak langsung bisa, Pak. Bapak kok begitu sih sama Kalita? Gak tahu apa, dia tuh kerja, Pak, buat kita. Kenapa Bapak ngelakuin semua ini sih? Udahlah, kamu pergi aja sana. Bapak pusing. Ih, kok Bapak begitu sih? Udah. Bener-bener ya. Ih, Amira kecewa sama Bapak. Pak, Bapak mau ngomong sebentar. Selama ini kamu hidup dalam ego Bapak, tak? Bapak salah. Bapak kira didikan Bapak tuh udah paling benar buat kamu. Cuma nyatanya ya emang Bapak salah. Bapak nggak bisa ngertiin kamu, tak? Bapak minta maaf ya. Semenjak Bapak dan Ibu bercerai, Bapak bingung, tak? Bapak mau kemana? Bapak takut kamu jatuh di lubang yang sama kayak Bapak. Maka dari itu Bapak mendidik kamu dengan keras. Cuma ternyata Bapak salah. Bapak salah mendidik kamu, tak? Bapak minta maaf ya, tak? Iya, Pak. Gak apa-apa, aku ngerti. Cuman kadang di rumah itu aku benar-benar ngerasa sendirian, Pak. Aku ngerasa gak punya siapa-siapa. Aku cuman pengen tuh Bapak ada buat aku. Aku cuman pengen ada peran Bapak di hidup aku. Jadi tempat buat aku pulang. Tempat dimana aku bisa ngerasa aman buat cerita, buat ngeluh, buat nangis bahkan. Aku cuma pengen itu doang, Pak. Aku pengen Bapak ngertiin aku, Bapak ada buat aku, supaya aku tahu kalau aku emang gak sendirian, Pak. Bapak minta maaf ya, tak? Bapak tahu Bapak salah. Bapak emang salah. Kamu tahu kamu itu adalah wanita yang kuat, tak?
gak sekuat bapak. Bapak bangga pada kamu. Makasih ya Pak. Cuman itu yang aku butuh dengar dari Bapak. Semoga setelah Bapak sadar sama semua kesalahan Bapak, kita ke depannya bisa jadi keluarga yang utuh, yang lebih baik, dan saling ngertiin lagi ya Pak. Aku juga minta maaf ya Pak. Nah, udah baik kan nih? Kan enak dilihatnya kalau udah akrab gini. Jadi aku bisa nambah uang jajan dong dari kalian berdua. Ya kalau kayak gitu enak di kamu dong, gak enak di kita. Oh iya dong. Oh iya nak, alhamdulillah karena kita udah baikan. Sebenarnya bapak pengen bilang, sebenarnya bapak mau nikah lagi. Halo,